Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Graciela Angelina Soedarto dengan NIM L131231175 dari Fakultas Kehutanan Jurusan Kehutanan Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan materi PPT saya yang berjudul Eksploitasi Hutan, Dampak, Penyebab, dan Solusi Berkelanjutan. Kajian evaluasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan ini bertujuan untuk dapat memberikan data dan informasi dari aspek ekonomi dalam pengambilan keputusan terhadap opportunity cost dari upaya pemanfaatan suatu kawasan secara benar dalam perspektif nilai ekonomi lingkungan. Dengan diketahuinya valuasi ekonomi lingkungan dan kerusakan sumber daya alam bisa menjadi dasar pertimbangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan, maupun pengendalian pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam sesuai dengan tuntutan prinsip pembangunan berkelanjutan dan sadar konservasi lingkungan. Latar belakang banyak negara berkembang yang mengandalkan sumber daya alam termasuk hutan untuk mendorong pembangunan ekonomi. Eksploitasi hutan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap berbagai produk seperti bahan bangunan, bahan bakar, dan hasil pertanian. Hal ini sering dilakukan tanpa memperhatikan keberlanjutan atau dampaknya terhadap ekosistem dan keseimbangan alam. Apa saja permasalahan dari eksploitasi hutan? Yang pertama yaitu, apa saja dampak dari eksploitasi hutan terhadap keberlanjutan ekonomi dan lingkungan? Dan yang kedua ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pemanfaatan ekonomi sumber daya hutan. Yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh iklim terhadap ekonomi sumber daya hutan. Eksploitasi hutan jati di Kabupaten Blora tahun 1845 sampai 1949. Penebangan pohon itu dilakukan untuk membuka lahan pertanian yang dilakukan untuk menambah penghasilan. Kemarahan masyarakat yang sudah terpendam selama bertahun-tahun sehingga melepaskan amarahnya di kemerdekaan. Bagi masyarakat desa hutan, arti daripada kemerdekaan adalah kembalinya sumber daya alam yang mana dulu dikuasai oleh pihak penjajah. Faktor pertama yang menyebabkan penduduk merusak hutan yaitu memaknai dari arti kemerdekaan itu sendiri dengan cara kebebasan. Keadaan yang sedang tidak aman, birokrasi pemerintahan yang kurang kondusif menjadi salah satu faktornya juga. Kayu perkakas yang biasanya diproduksi, kini menjadi pecah belah untuk dijadikan kayu bakar. Kayu bakar yang kurang lebih 1,5 mil, jika diusahakan dengan normal, harus menjadi kurang lebih 1/5 mm kayu perkakas dan 1/4 mili kayu bakar. Rapat pleno ini memutuskan bahwa tebangan pada tahun 1948 ini diadakan di daerah hutan jati yang mana mempunyai angkutan yang cukup untuk mengangkut hasil tebangan. Daerah yang dipilih ini termaksud daerah hutan jati Kabupaten Blora yang merupakan daerah yang mempunyai lokomotif masih aktif dan tidak rusak. Kerusakan hutan jati di Jawa oleh eksploitasi VOC. Kayu jati yang tumbuh di sekitar Karesidenan Pekalongan hingga Karesidenan Surabaya disebut sebagai jati kapur. Kayu jati kapur dicirikan dengan tekstur yang sangat halus, warna terang, dan terdapat lingkaran kapur pada kayunya. Selain melakukan penebangan, VOC membeli kayu dari rakyat yang diperantarai oleh pedagang-pedagang lokal. Beberapa rakyat dapat memiliki sedikit hasil dari kayu yang mereka tebang atau jara dari kelompok adatnya dan mulai menjadi bagian dari lingkaran bisnis kayu jati. Kayu jati yang diminati oleh banyak orang, terutama di Cina dan bagian Asia lainnya, merupakan produk ekspor penting yang menghasilkan banyak uang. Kayu jati diperlukan VOC sebagai bahan pembuat kapal pada pabrik kapal yang dibangun di Amsterdam dan Rotterdam, Belanda. Tingkat keberhasilan penanaman mangrove pada lahan bekas tambang timah di Desa Rebo, Kabupaten Bangka, sebagai bentuk pemanfaatan lahan dalam wilayah hutan mangrove di pesisir timur Pulau Bangka. Pertumbuhan tinggi tanaman dipengaruhi oleh perbedaan kecepatan pembentukan dedaunan yang sangat dipengaruhi oleh kualitas tempat tumbuh.
Terdapat 3 faktor lingkungan dan 1 faktor genetik yang sangat nyata berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi, yaitu kandungan nutrien mineral tanah, kelembapan tanah, cahaya matahari, serta keseimbangan sifat genetik antara pertumbuhan tinggi dan diameter. Laju pertumbuhan yang berbeda tersebut disebabkan oleh perbedaan umur tanaman yang dapat menyebabkan perbedaan kerapatan tanaman yang dapat mempengaruhi keberadaan intensitas cahaya terhadap tanaman. Semakin rendah intensitas cahaya, maka jumlah daun semakin banyak ditemukan dibandingkan pada tempat terbuka atau tinggi intensitas cahaya. Pengembangan skema hutan kemasyarakatan di Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Hutan memberikan banyak manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia, baik dalam kaitannya sebagai fungsi sosial, ekonomi, dan ekologi. Fungsi ekologi hutan berkaitan dengan peran hutan sebagai ekosistem. Dalam pengelolaan, sumber daya hutan tidak ada peralihan hak atau izin pengelolaan yang dilakukan oleh kelompok tani, sehingga mempengaruhi keterlibatan dalam pengelolaan. Menurut ILFA 2021, dalam kajiannya mengemukakan bahwa dalam pengelolaan HKM, keterlibatan pemuda sebagai upaya pemberdayaan masyarakat tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan pengelolaan program HKM. Meskipun pemuda memberikan ide atau pendapat untuk keberlangsungan pengelolaan, sedangkan keterlibatan pada tahap monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program serta mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan dilaksanakan dengan pembuatan dan penyampaian laporan terkait pengelolaan HKM. Perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap keanekaragaman hayati. Dampak yang iklim perubahan akan berakibat pada interaksi antar spesies semakin kompleks, atau predation, kompetisi, penyerbukan, dan penyakit. Hal itu membuat ekosistem tidak berfungsi secara ideal. Perubahan iklim yang lebih menyebar luas tampaknya akan terjadi pada masa mendatang sejalan dengan bertambahnya akumulasi gas-gas rumah kaca dalam atmosfer yang selanjutnya akan meningkatkan suhu permukaan bumi. Perubahan ini akan menimbulkan tekanan yang cukup besar pada semua ekosistem, sehingga membuatnya semakin penting untuk mempertahankan keragaman alam sebagai alat untuk beradaptasi. Ekosistem hutan mengalami ancaman kebakaran hutan yang terjadi akibat panjangnya musim kemarau. Jika kebakaran hutan terjadi secara terus-menerus, maka akan mengancam spesies, flora dan fauna, dan merusak sumber penghidupan masyarakat. Indonesia mempunyai lahan basah atau termaksud hutan rawa gambut terluas di Asia, yaitu 38 juta hektar yang tersebar mulai dari bagian timur Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Maluku, sampai Papua. Tetapi luas hutan basah tersebut telah menyusut menjadi kurang lebih 25,8 juta hektar.